Tapi bohong. Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dimulai dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis. Selain itu, Indonesia adalah negeri yang dengan sejuta keindahan dari mulai Sabang sampai Merauke. Indonesia penuh dengan sejuta cerita, dimulai dari duka maupun suka. Indonesia negeri yang penuh dengan ragam bahasa, adat istiadat, dan etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life bangsa Indonesia, juga sebagai struktur pemikiran untuk memberikan tuntunan atau panduan dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika ditujukan untuk mengembangkan moralitas dalam diri setiap individu, agar memiliki sikap spiritualitas dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik yang termasuk ke dalam anggota masyarakat ilmiah akademik memerlukan sistem etika yang komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Keputusan ilmiah yang diambil tanpa memperhatikan moralitas akan berdampak pada dunia ilmiah yang tidak memiliki nilai-nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrat dan iradahnya, saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 4 bisa menyelesaikan tugas presentasi dan terstruktur kali ini. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa setia kepada ajarannya. Yang terhormat Bapak Dosen Sadam Husaini HP MPD, yang saya hormati, dan juga rekan-rekan online sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Nazarul Hikmah sebagai moderator kelompok 4 untuk menyampaikan orang yang akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian etika dan nilai yang akan disampaikan oleh Saudari Vina. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Pancasila sebagai sistem etika. Apa sih itu etika? Mari kita bahas. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya watak kesusilaan atau sebuah adat. Etika diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif sendiri merupakan pengkajian ajaran moral yang berlaku, yang membicarakan masalah baik buruk tindakan manusia dalam hidup bersama. Sedangkan etika normatif yaitu kajian terhadap norma baik buruk sebagai suatu fakta yang harus direalisasikan sebagai sebuah keharusan. Secara umum, etika harus dimiliki atau dicapai oleh setiap manusia. Dengan etika, manusia jadi tahu cara pandang tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di masyarakat. Etika merupakan cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik dan buruk, yang di dalamnya terdapat sistem nilai, norma, dan moral. Pertama, nilai.
Nilai bisa diartikan sebagai sebuah harga, penghargaan, atau taksiran. Menurut Bambang Darusso, nilai dapat diartikan sebagai suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Nah, nilai diklasifikasi menjadi dua, yaitu nilai instrumental dan nilai intrinsik. Nilai instrumental sendiri yaitu nilai yang bersifat relatif dan subjektif, sedangkan nilai intrinsik itu tidak untuk sesuatu yang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material. Apa sih itu nilai material? Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Nah, yang kedua, unsur vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nah, yang ketiga, yaitu nilai kerohanian. Di dalam nilai kerohanian ini terdapat meliputi nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, serta nilai religius. Baik, terima kasih kepada Saudari Vina yang sudah menjelaskan pengertian etika dan nilai. Selanjutnya ada norma dan moral yang akan disampaikan oleh Saudari Fadila Nur Awaliyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin. Yang pertama adalah norma. Norma memiliki arti ukuran, garis pengarah, aturan, kaidah pertimbangan, dan penilaian. Norma dimaknai sebagai nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam menjadi kesepakatan bersama. Norma diklasifikasikan sebagai norma sopan santun, norma hukum, norma kesusilaan atau moral, dan norma agama. Norma-norma ini pada umumnya tidak dinyatakan secara eksplisit seperti dalam kitab undang-undang. Namun, biasanya norma diteruskan melalui proses sosialisasi tentang bagaimana orang harus berperilaku secara wajar di kehidupan bermasyarakat. Lalu yang kedua, berasal dari kata mores, yang berarti cara hidup atau adat, yang tertuju pada tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai dan tidak bisa juga dimaknai sebagai sistem. Yang kedua adalah moral. Moral berasal dari kata mores, yang berarti cara hidup atau adat, yang tertuju pada tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai dan bisa juga dimaknai sebagai sistem ajaran tentang nilai baik dan buruk. Kekuatan moral dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, esensi yang kedua adalah moral. Moral berasal dari kata mores, yang berarti cara hidup atau adat, yang tertuju pada tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai, dan bisa juga dimaknai sebagai sistem ajaran tentang nilai baik dan buruk. Kekuatan moral dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, esensi pembeda antara manusia dengan makhluk lain adalah pada aspek moralnya. Moralitas merupakan kemampuan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, serta prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral tersebut yaitu yang pertama adalah seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, serta memelihara kebersihan, juga memelihara hak orang lain. Lalu yang kedua adalah larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum minuman keras, dan juga berjudi. Sekian.
Baik, terima kasih kepada saudari Fadila Nurawalia yang sudah menjelaskan tentang norma dan moral. Selanjutnya ada etika keutamaan yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri. Etika keutamaan atau virtue etik adalah teori etika yang menekankan pengembangan karakter moral pada setiap individu. Teori ini telah dipikirkan semenjak zaman Yunani kuno hingga abad pertengahan dan termasuk dalam bahasan teori etika tertua atau klasik. Ada beberapa keutamaan yang disebut keutamaan teologis yang mempunyai tempat utama seperti iman, harapan, cinta, dan ketaatan. Menurut Alasdair Macintyre, terdapat keutamaan pokok yang mengatasi keutamaan lain, seperti kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, keadilan, iman, kepercayaan, pengharapan, dan cinta dan kasih. Dalam perspektif etika keutamaan membuat seseorang menjadi manusia yang baik. Keutamaan merupakan disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contohnya seperti kemurahan hati. Kemurahan hati itu merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang itu membagi harta bendanya untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, itu salah satu contohnya. Menilai baik buruknya perilaku mengacu pada proses dan usaha untuk mencapainya. Atau dapat dikata mengambil bagian dalam tujuan hidup sejati manusia. Memberi perhatian pada cita-cita, keluhuran, watak atau kepribadian manusia. Orang yang setia menjalankan kewajibannya saja berjumlah cukup untuk dijadikan ideal hidup orang yang bermoral. Contohnya itu kejujuran atau keadilan. Tidak dimaknai sebagai jenis tindakan yang memenuhi kewajiban dalam hubungan dengan sesama, melainkan sebagai suatu keutamaan, suatu kualitas keluhuran watak. Baik, terima kasih kepada saya sendiri yang sudah menjelaskan tentang etika keutamaan. Selanjutnya ada etika teologis dan etika deontologis yang akan disampaikan langsung oleh saudari Silvi. Kepadanya saya persilahkan. Jadi etika teologis merupakan teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral dapat menentukan nilai suatu tindakan atau kebenaran tindakan. Etika ini bersifat situasional dan subjektif, dalam artian akan dinilai benar jika akibatnya baik dan dinilai salah jika akibatnya buruk. Seseorang dapat bertindak berbeda dalam situasi yang lain tergantung dari penilaian tentang akibat dari tindakan tersebut. Etika teologis digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis, yaitu menilai suatu tindakan sebagai baik karena berakibat baik bagi pelakunya. Walaupun bersifat egois, tindakan ini dinilai baik secara moral karena setiap orang dibenarkan untuk mengejar kebahagiaan bagi dirinya. Terus yang kedua ada utilitarianisme, yaitu menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan akibatnya akibat bagi banyak orang. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sosial yang berdampak bagi banyak orang. Dasar dari kebijakan tersebut adalah manfaat atau akibat yang berguna, atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang terkait. Terus yang ketiga ada etika deontologis. Etika deontologis menekankan pada kualitas etis suatu tindakan bukan tergantung pada akibat tindakan itu, melainkan tindakan itu sendiri betul atau salah dalam arti moral tanpa melihat pada akibatnya. Menurut Franz, aliran ini dianut oleh Immanuel Kant yang menyatakan bahwa etika memberikan pengertian agar suatu tindakan moral manusia baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Silvi yang sudah menjelaskan tentang etika teologis dan deontologis. Selanjutnya ada materi terakhir tentang etika Pancasila yang akan disampaikan langsung oleh saudari Najwa Mauri Lauzi. Kepadanya saya persilahkan. Menjelaskan
menjelaskan etika Pancasila. Nah, etika Pancasila adalah nilai luhur dalam beretika yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai etika yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut dapat membentuk perilaku manusia dalam semua aspek kehidupannya. Nah, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini mengandung dimensi humanisme yang menjadikan manusia lebih manusiawi dalam upaya peningkatan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar bangsa. Lalu pada sila ketiga, persatuan Indonesia itu mengandung dimensi nilai-nilai solidaritas yang tinggi, rasa kebersamaan dan rasa cinta terhadap tanah air, berjuang bersama tentunya dalam rangka bela negara. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini tuh mengandung dimensi nilai sikap menghargai orang lain, mempunyai kemauan untuk mendengarkan pendapat orang lain, saling menghargai jika berlainan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak, dan tidak bersikap eksklusif, merasa pendapat dan cara pandangnya sendiri yang paling benar. Lalu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengandung dimensi peduli terhadap orang lain, ikut serta dalam membantu kesusahan, musibah atau bencana yang terjadi kepada orang lain. Nah, etika Pancasila juga mencakup keutamaan moral seperti cinta kasih terhadap pencipta dan sesama, pengendalian diri, penghargaan terhadap orang lain, serta keadilan merupakan sifat atau karakter manusia yang harus dikembangkan. Nah, jika dilihat dan dari aliran-aliran etika, maka etika Pancasila lebih cenderung kepada etika keutamaan, walaupun tidak meninggalkan dan tetap mengakui etika teologis dan deontologis. Etika keutamaan lebih mendominasi nih karena tercermin dalam 4 macam tabiat kesolehan, yaitu yang pertama ada kebijaksanaan. Nah, ini tuh dimaknai sebagai pelaksanaan suatu tindakan yang didorong oleh keinginan demi terwujudnya suatu kebaikan berdasarkan kesatuan akal, rasa kehendak Tuhan, dengan cara memelihara nilai-nilai religiulitas kehidupan. Lalu yang kedua ada kesederhanaan. Nah, ini tuh dimaknai sebagai membatasi diri dari segala sesuatu yang melampaui batas sehingga akhirnya akan menimbulkan akibat yang dinilai salah. Lalu yang ketiga ada keteguhan. Nah, itu dimaknai sebagai membatasi diri dalam artian untuk menghindari suatu penderitaan. Dan yang terakhir ada keadilan. Nah, itu dimaknai sebagai pemberian rasa wajib kepada diri sendiri dan orang lain dan terhadap Tuhan yang berkaitan dengan haknya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Najwa yang sudah menyampaikan pemaparan materi tentang etika Pancasila. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri sebagai moderator. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila ini terkandung dalam nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan juga kerakyatan beserta keadilan. Ini memengaruhi perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pancasila berperan sebagai pegangan dalam mengatur dan menata cara berpikir, serta berperilaku setiap warganya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.
Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi dapat diminimalkan. Karena dengan Pancasila sebagai sistem etika juga diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika menggambarkan bahwa nilai sila Pancasila ini melaksanakan aktivitas kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika tujuannya adalah untuk mengembangkan dimensi moral pada setiap individu sehingga dapat mewujudkan sikap yang baik dalam berbangsa. Terima kasih. Pemaparan materi dari awal sampai akhir sudah tuntas. Semoga dengan adanya video ini kami harap teman-teman semua dapat terhibur dan juga bermanfaat bagi fase kehidupan kita di suatu saat nanti. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 dengan menutupnya itu dengan pantun terlebih dahulu. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Akhirnya semua telah usai, saatnya kami undur diri. Saya Nazarul Hikmah sebagai moderator dan juga mewakili rekan-rekan saya kelompok 4 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.